warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Sehat. Oke, sebelum mulai pelajaran silakan berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh Rian. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, baik. Ibu absen terlebih dahulu, ya. Jadi ketahuan siapa yang nggak turun pada pelajaran hari ini. Oke, yang pertama Ahmad Ardiansyah. Iya. Claudia Valentin Ovianda ya. Oke. Kemudian Devrian Adil ya. Ika Rindiani, Jenny Tawati, mana? Oke. Nur Hidayah, Nur terang sekali ya hari ini Nur. Oke, kemudian yang berikutnya Widya Veronica. Jurnalis Novrianus apa ya? Kemudian Muhammad Rizaldi. Hendrikus, Indriani Marieli Melisa, Melani, oke, Nafisa Anastasia, Sonia, apa? Oke. Ada yang tahu mana? Si Sonia? Trimurti, Gilby Stephen Adler, Alfa juga. Oke, jadi hari ini yang nggak hadir 3 orang ya. Oke. Selanjutnya, Ibu mau kasih motivasi dulu sama kalian sebelum kita mulai pelajaran. Ayo motivasinya supaya kalian semangat. Oke, ada yang bisa baca? Silakan Ahmad dibaca. Ilmu tanpa akal ibarat seperti memiliki sepatu tanpa kaki, dan akal tanpa ilmu ibarat seperti memiliki kaki tanpa sesuatu. Sepatu. Iya. Jadi akal dan ilmu itu selalu berdampingan. Apabila orang punya ilmu pasti berakal, dan orang yang berakal harus punya ilmu. Oke, itu motivasi untuk kalian hari ini. Oke, ada yang masih ingat pelajaran kita kemarin? Saya Bu. Silakan. Pelajaran sebelumnya adalah utang dagang. Oke, yang lain? Menjadikan utang dalam jurnal. Ya, pencatatan utang dagang. Jadi kita pada pertemuan sebelumnya belajarnya tentang utangnya ya, utang dagang dan bagaimana mencatat ke dalam jurnal. Maka hari ini kita belajar mengenai kartu utangnya. Jadi kartu utang itu diperlukan pada saat pencatatan. Oke. Ibu katakan dulu nih untuk materinya. Nah, jadi seperti yang tadi dibilang bahwa kita belajar mengenai pengelolaan kartu utang. Jadi ada hal-hal yang harus dipelajari, jadi indikator dan ada yang harus kalian tempuh atau kalian capai pada pertemuan kali ini adalah sebagai berikut. Oke, KD-nya apa yang harus kalian capai? Yang pertama apa? Menganalisis kartu utang. Yang kedua, itu indikator-indikator. Itu ada kompetensi dasar yang harus kalian penuhi. Udah, indikatornya apa? Nih indikatornya. Yang pertama apa? Menuraikan pengertian dan fungsi kartu utang. Yang pertama adalah menguraikan pengertian dan fungsi kartu utang. Kemudian yang kedua, Menentukan dokumen transaksi. terus yang ketiga, Menganalisis catatan kartu utang. analisis pencatatan kartu utang. Yang berikutnya, Menyiapkan catatan kartu utang. ya, dan yang terakhir, Membuat kartu utang. ya, jadi diharapkan setelah nanti kalian belajar materi ini, indikator ini
ini kalian bisa tahu yang mana pengertian kartu utang, bagaimana fungsinya, terus bagaimana dokumen yang diperlukan untuk pencatatan kartu utang, bagaimana menganalisisnya, kemudian bagaimana membuat kartu utang. Itu ya untuk tujuan pelajaran kita hari ini. Oke. Selanjutnya tadi udah dibahas sama si email dan si Rian kalau kita kemarin belajar belajar utang dagang. Oke, sekarang kita lanjut ke bagaimana pengertian kartu utang. Apa pengertian kartu utang? Satu dong. Jenny? Pengertian kartu utang adalah salah satu sarana untuk mencatat adanya mutasi utang secara terperinci pada tiap-tiap kreditur. Iya, betul. Jadi kartu utang itu adalah satu sarana atau wadah, ya, wadah yang digunakan untuk mencatat utang. Nah, dibikinnya itu enggak, kalau misalnya jurnal kan satu ya, dalam satu jurnal misalnya ini tentang utang semuanya, tabungan khusus gitu ya. Jadi semuanya tentang utang, semuanya tentang pengeluaran misalnya. Nah, tapi kalau kartu utang ini nanti dia akan dipisah. Dipisahnya di mana? Dipisahnya pada masing-masing supplier. Contoh, misalnya si Hendrikus tadi punya punya perusahaannya PT Hendrikus Jaya Ancol misalnya. Betul ya namanya ya? Ya, jadi Hendrikus punya perusahaan. Dia ini beli barang, misalnya beli barang sama perusahaannya si Rizal, misalnya nih. Terus beli barang lagi sama perusahaannya Ika. Nah, maka si Hendrikus kan tadi dia belinya bisa utang, bisa tunai. Nah, yang utang tadi maka harus mencatat di kartu utang. Jadi si Rizal punya kartu utang, si Ika juga punya kartu utang. Jadi masing-masing perusahaan yang si Hendrikus punya utang tadi akan memiliki kartu utang. Contoh lain, misalnya gini, Nur jualan baju. Jualan baju kan yang pasti beli dasternya sama si A, terus beli roknya sama si B misalnya ya, terus beli blus ya, lapasnya ya, blus sama si J. Nah, Nur kan belinya berutang nih sama mereka, maka Nur harus membuat kartu utang atau harus merinci ke dalam kartu utang sesuai dengan jumlah orang tadi si A, si B dan si C. Gitu ya. Oke, selanjutnya setelah tadi kita tahu pengertian kartu utang, kita ke fungsinya. Oke, fungsi yang pertama apa? Mencatat alokasi saldo atau penambahan dan pengurangan Ya, utang. betul. Jadi yang pertama mencatat mutasi saldo atau penambahan dan pengurangan utang tiap kreditur. Jadi kalau kita punya utang, nih ya, kalau kita punya utang, ketika dia bertambah harus dicatat, ya kan ya? Ketika dia berkurang juga harus dicatat. Kenapa? Memang ada yang mau di sini udah bayar utang tapi utangnya masih nggak ada kan? Nggak ada yang mau kan? Atau misalnya kalian udah bayar utang tapi orang yang memberi kalian utang itu tetap menganggap kalian masih punya utang. Mau atau enggak? Enggak mau. Makanya fungsi yang pertama dari kartu utang adalah mencatat mutasi, penambahan dan pengurangan saldo dari setiap kreditur. Kemudian yang kedua apa? Mengingatkan perusahaan akan masa jatuh tempo. Ya, mengingatkan perusahaan akan masa jatuh tempo. Contoh lagi, kan perusahaan tuh biasanya gini, kayak tadi Nur punya utang, jadi batas waktu pembayarannya hanya 30 hari. Nah, si kartu tadi itu yang mengingatkan, oh ternyata tanggal 30 bulan apa nih? Oktober ya?
dia tanggal 30 Oktober ini Nur harus sudah melunasi utang. Jadi di kartu utang ada tulisannya tanggal berapa dan temponya, begitu ya. Oke, yang ketiga sebagai bukti pembayaran utang. Jadi seperti tadi, kalau misalnya kalian sudah bayar, otomatis sudah dicatat, ya kan ya. Jadi itu juga menjadi bukti ini aku loh sudah bayar, ini saya sudah membayar kepada PT A, B atau C. Gitu. Oke, yang berikutnya. Yang fungsinya yang keempat, memudahkan mencari informasi mengenai rincian utang. seperti angka kreditur, terus jumlahnya, modalnya, dan Syarat pembayaran. Ya, tadi Ibu bilang ketika dalam satu kartu itu kan untuk satu orang ya atau satu usaha misalnya. Jadi di situ ada namanya. Kemudian ada tanggal berapa kita berutang sama dia atau tanggal berapa kita membayar utang ke dia gitu, atau tanggal berapa kita mengembalikan barang yang nggak sesuai dengan kapasitas kepada dia. Nah itu di dalam akta ada rinciannya begitu ya. Jadi mempermudah kita sebagai akuntan, kalian akuntan kan misalnya di sini ya, akuntan, nah kalian bisa lihat bagaimana utang itu apa ya, kayak saldo akhir utang ketika kalian melihat kartu utang. Jadi kalian udah nggak harus kemana-mana. Jadi kalau kalian bisa nagih, kalian bisa nagih. Kalian bisa memprediksi bahwa bulan ini saya harus membayar utang kepada PT si A, si B. Oke, yang kelima menjadi referensi di buku besar utang. Oke, jadi dia membantu sekali di buku besar utang. Jadi kan kita sudah belajar ya buku besar ya. Ada jadi dari jurnal, kemudian ke buku besar dan ke kartu utang. Kita sudah belajar juga. Jadi kalau misalnya buku besar itu kan kumpulannya ya, kumpulan semua kartu, semua utangnya ya. Nah, tadi jadi kartu utangnya juga sebagai referensi bagi buku besar. Oke, yang keenam, membantu penyelesaian jika ada perbedaan dengan yang tercatat secara total di buku besar. Iya, betul. Ada yang bisa mungkin menjelaskan maksudnya apa? Paham ya? Jadi gini, kayak tadi yang Ibu bilang, ketika misalnya kalian ini punya utang, Hendrikus dan Nur punya sangkutan utang. Hendrikus merasa bahwa Hendrikus sudah membayar, ya kan ya? Tapi si Nur merasa bahwa Hendrikus belum bayar. Nah, itu kan perbedaan pendapat antara pencatatannya si Hendrikus dan pencatatannya si Nur. Maka harus diselesaikan atau dibantu dengan melihat kartu utang. Oke, lanjut ya. Sampai sini paham ya untuk fungsi kartu utang? Jadi dia membantu sekali ya. Oke. Jadi kalau misalnya buku besar utang itu kan masih keseluruhan, dalam artian masih perusahaan A, B, C, D dan sebagainya. Tapi kalau kartu utang sudah dipilah berdasarkan perusahaannya masing-masing. Oke, selanjutnya kita ke formatnya. Nih formatnya ada nama kreditur. Jadi tadi bisa diisi dengan PT Hendrikus Jaya Ancol. Nah ya, terus nomor rekeningnya berapa? Kan kalau perusahaan pakai nomor rekening ya, besar ya biasanya ya. Oke. Terus cara membayarnya apa? Misalnya Hendrikus harus melunasi dalam waktu 30 hari. Apabila kurang dari 30 hari, maka Hendrikus mendapatkan potongan atau sering disebut dengan 2/10 atau M/30. Misalkan dengan termin. Ya, biasa. Oke. Kemudian di sini ada kolom tanggal, diisi tanggal transaksi. Nah, jadi contoh misalnya pembeliannya tanggal 2, berarti di tanggalnya dicatat tanggal berapa? Tanggal 2. Oke, keterangannya apa kira-kira? Kalau membeli, keterangannya apa? Kira-kira? Tulis aja pembeli.
lunasi atau pembayaran. Kemudian ada nomor buktinya. Nomor bukti ini kalian bisa isi dari bukti transaksi. Jadi kan kita harus menganalisis bukti transaksi kan. Ada kwitansi, terus ada apa lagi? Nota dan sebagainya. Ada nomor buktinya. Nomor buktinya dimasukkan ke dalam. Oke. Kemudian ada debit dan kredit. Ya. Kemudian ada saldo. Kalau ibu tanya, kalau misalnya hutangnya bertambah di sisi debit atau kredit? Kredit, betul. Berarti nanti seandainya ada pembelian maka dicatat di kredit. Itu sebaliknya ya, apabila ada pelunasan maka hutangnya berada di sisi debit. Oke. Formatnya tidak. Kita lanjut lagi. Dokumen yang diperlukan. Jadi ada beberapa dokumen yang diperlukan. Yang pertama, faktur yang diterima dari kreditur. Yang kedua, ada memo yang diterima dari kreditur. Yang ketiga, ada bukti pengeluaran kas untuk pembayaran utang. Ini kita lihat contoh dokumen transaksinya ya. Oke, ini namanya faktur pembelian. Ini yang tadi dibilang bahwa faktur dari kreditur. Jadi di sini ada keterangannya nih, tanggalnya, ya kan ya? Ada tanggalnya, kemudian ada kepada siapanya, kalian beli kepada siapa? Terus ada berapa banyak kalian beli, terus barangnya itu apa, harganya itu apa. Terus ada terminnya juga seperti apa nih syarat pembayaran tadi. Jadi jelas ya ketika kita memasukkan ke dalam kartu kita punya data ini. Jadi kita menganalisis dulu bukti transaksinya. Gitu. Jadi terlihat oh ternyata kita itu punya utang nih segini. Contoh nih kalau yang di sini utangnya sebesar 11.055.000. Ini contoh faktur pembelian. Oke. Berikutnya kita lihat lagi dokumen yang kedua. Ada apa tuh namanya? Bukti memorial. Iya, bukti memorial. Bukti memorial buat apa kira-kira? Untuk pengembalian barang. Jadi kalau misalnya ada retur ya. Kalau ada retur maka buktinya itu bukti transaksinya berupa bukti memorial. Gitu kira-kira. Jadi di situ ada keterangannya berapa barang yang dikembalikan. Oke. Yang terakhir ada bukti pengeluaran kas. Nah ini yang menjadi dasar ya. Jadi bukti kas keluar ada nominalnya berapa kalian bayar. Nah setelah itu baru dimasukkan ke dalam kartu utang. Bu, kenapa? Coba. Kenapa? Kok bukti-buktinya itu cuma ada 3 bukan banyak, ada faktur penjualan, terus ada bukti kas masuk. Kenapa Bu cuma 3 yang dimasukkan? Karena hanya 3 dokumen ini yang berhubungan dengan utang. Sisanya kayak faktur penjualan kan namanya juga faktur penjualan, maka dia berhubungan dengan penjualan. Kalau berhubungan dengan penjualan berarti kan bukan utang tapi piutang gitu. Contoh lagi, Bu kenapa nggak bukti kas masuk aja yang di situ? Kenapa harus bukti kas keluar? Ya, jawabannya sama. Kalau bukti kas masuk berarti dari hasil pendapatan atau penjualan gitu. Oke. Kita lanjut ya. Dan catatan yang diperlukan. Oke. Jadi kita kenal ada 5 catatan atau jurnal yang diperlukan. Yang pertama adalah jurnal pembelian, kemudian jurnal pengeluaran kas, umum, besar tetap, dan kartu kata. Yang tadi bilang bahwa ini kan berhubungan sama utang, ya, berhubungan sama utang. Maka berhubungannya juga dengan jurnal yang ada utangnya, ya kan ya, udah belajar jurnal khusus kan. Jadi hanya jurnal ini
pembelian, pengeluaran dana umum yang berhubungan dengan utang. Sisanya kayak jurnal penjualan, kemudian jurnal apa lagi satunya, penerimaan kas, itu kan tidak berhubungan dengan utang. Oke, sampai sini paham ya? Untuk kenapa Bu kok jurnal khususnya kok cuma 3 yang dimasukkan, kenapa enggak semuanya dimasukkan? Karena itu, karena fungsinya berbeda. Dan kita pun mau masukkan datanya juga berbeda. Kan ini kita pilih dulu nih ke utang, makanya kita menggunakan 3 jurnal yang diperlukan, ditambah dengan hasil besar utang dan ditambah dengan kartu utang. Oke, paham ya sampai sini? Oke. Selanjutnya, oke, pencatatan mutasi utang, ada yang bisa membacakan? Kecil ya? Mungkin Hendrikus yang di depan. Rekening kontrol berupa rekening utang dagang atau utang usaha dalam buku besar. Jurnal pembelian digunakan untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit, yaitu dengan mendebit akun pembelian dan mengkredit akun utang. Pada saat pelunasan pembayaran utang transaksi ini akan dicatat ke dalam buku jurnal pengeluaran kas dengan mendebit akun utang dan mengkredit akun kas. Pembayaran utang dapat dilakukan dengan pengeluaran utang tunai cek atau transfer langsung ke dalam rekening perusahaan di bank. Transaksi pembelian yang digunakan pembayaran secara kredit mengakibatkan bertambahnya saldo utang perusahaan kepada para kreditor. Transaksi pelunasan utang berakibat berkurangnya saldo utang perusahaan kepada kreditor. Iya, betul. Di sini apabila terjadi pembelian maka akan berpengaruh kepada penambahan utang, apabila terjadi pembayaran maka berpengaruh pada pengurangan utang. Itu ya yang dimaksud dalam pencatatan mutasi utang. Oke. Kemudian ada laporan yang dihasilkan. Yang pertama adalah posisi saldo utang, jadi berapa banyak saldonya. Kemudian yang kedua ada laporan utang yang jatuh tempo. Jadi nanti ada laporan yang ada pada kartu utang. Oke, kita lanjut. Nah, ini contohnya nih. Nah, ini ada contoh jurnal pembelian. Bisa kalian lihat? Ada contoh jurnal pembelian, ada tanggalnya. Keterangannya adalah keterangan PT-nya, SPT-nya, CV-nya maksudnya atau tempatnya. Jadi kita anggapnya kita adalah PD sukses. Jadi kita ada berhutang atau membeli barang kepada CV Sinar. Itu ada jumlahnya. Kemudian pertama sebesar 4.500.000, kemudian kedua sebesar 7.600.000, kemudian ketiga sebesar 5.650.000. Kemudian di jurnal pengeluaran kasnya gimana? Sudah ada yang kita bayar belum? Kita lihat. Oke, ini jurnal pengeluaran kasnya. Jadi ternyata ada yang sudah kita bayar di tanggal berapa? 15 sudah kita bayar 2 kali. Ada 4 juta dan ada 10 juta. Nah, kemudian di tanggal 29 juga kita sudah bayar 7.600.000. Nah, ini di jurnal umum ada juga retur. Jadi kira-kira berapa ya? Kita lihat ya. Kira-kira berapa utang kita kepada CV Sinar di akhir periode setelah tadi ada pembelian, ada retur, dan ada pembayaran. Kita lihat. Jadi yang diperlukan cuma 3 jurnal itu ya. Kita lihat lagi nih. Nih. Nah, ini dia saldonya. Ini dia kartu utangnya. Jadi ada saldo dulu di awal. Kemudian tadi ada pembelian ya, yang di jurnal pembelian ada 3 kali pembelian, ada tanggal 6. Kemudian ada tanggal 18 dan ada tanggal 25. Di pengeluaran kas tadi ada pembayaran utang, nanti ada pembayaran utang lagi. Gitu ya. Jadi semua dimasukkan. Jadi kalau misalnya dia pembelian berarti bertambah di kredit,
Kalau dia ada pembayaran berkurang di debit. Gitu. Oke. Kita lanjut lagi. Jadi nanti kan ibu sudah memberi modul ya sama kalian. Jadi nanti sambil dibaca modulnya ya. Terus dampingi juga dengan buku paket yang ada di perpus gitu ya. Jadi kalian nggak cuma belajar dari apa yang kita angkat, tapi kalian juga belajar dari berbagai sumber yang ada. Oke, sampai situ materinya. Terima kasih. Baik, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Oke, silakan. Kalau bikin kartu utang itu apa cuma dari 3 jurnal saja ya? Iya, betul. Biasanya karena tadi yang sudah dijelaskan bahwa kita itu kan sudah ini ya, hanya 3 jurnal itu yang berhubungan sama utang. Maka 3 jurnal itu tadi yang harus kita analisis supaya masuk ke dalam kartu utang. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh, silakan lagi. Satu kartu itu untuk satu orang. Ya, seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan bahwa satu kartu untuk satu supplier atau satu orang. Jadi kalau misalnya Nur dia beli barangnya dari 5 orang, dari Melani, dari Nafisa, dari Jenita, dari Widya, maka Nur harus bikin sesuai dengan jumlah orang tadi. Gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ada? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, berarti Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Nah ya, kelompoknya ya. Oke, kita bagi dulu kelompok. Sudah bisa dilihat? Oke, kelompok 1 atas nama Indriani, kemudian Nafisa, Ahmad Ardiansyah, Claudia, kemudian keluarga Melani, ada Sonia nggak turun ya. Ada Hendrikus, Devian, kemudian ada Ika, dan kelompok 3 ada Gilby juga nggak turun. Terus ada Trimurti, Jenita, Widya Veronica, dan Nur Widya. Silahkan duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Silahkan kelompok 1 di sini boleh, kelompok 2 di tengah, dan kelompok 3 di agak ke belakang, ke depan. Silakan. Ya, itu kelompok 1 di sini. Dilihat, dibaca, silakan juga dibaca. Ya, yang pertama kalian harus mengisi dulu identitas kelompoknya. Silakan tulis nama kelompok kalian. Kemudian lihat tugasnya. Silakan dibuka di halaman berikutnya. Lihat tugasnya. Tugasnya yang pertama apa? Cermati saldo utang, jurnal pembelian, dan jurnal pengeluaran kas. Dicermati ada jurnalnya di situ. Jadi tugas kalian adalah membuat kartu utang dari jurnal yang sudah Ibu disediakan. Silahkan didiskusikan bersama kelompok masing-masing.
masing-masing. Setelah itu nanti dipresentasikan ya. Jadi satu kelompok diwakili oleh satu orang. Gitu. Jadi silakan dikerjakan LKPD-nya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu untuk LKPD? Barangkali ada yang belum jelas. Ada yang tanyakan LKPD-nya? Jadi untuk mencatat strategi utangnya harus lihat jurnalnya. Iya, betul. Jadi kalian harus perhatikan jurnal yang sudah ada di LKPD tadi, ya. Oke. Yuk diskusi. Buka bukunya. Kalau bingung mengerjakannya, buka bukunya, buka modulnya. Ya, silakan. Ya, perlu itu namanya baca LKPD-nya ya. Ya, perhatikan. Jadi masing-masing itu punya saldo. Contoh, punya saldo ya. Terus ada yang bawah punya saldo. Berarti ada berapa kartu utangnya? Ada tiga. Silahkan dicatatkan di nanti siapa yang mau maju presentasi? Oke. Oke. Sudah dilihat tadi saldonya? Oke. Sudah dilihat saldonya. Kemudian ada berapa? Customernya ada berapa tadi di depan? Nah, coba lihat saldonya ada berapa customernya? Ada 3. Iya, berarti kalian harus bikin 3 kartu. Jangan didiskusikan ya. Kalau ada yang belum jelas, tugasnya apa? Tolong ditanyakan ya. Ada kesulitan setelah membaca soal? Oke, berarti bisa ya. Nanti siapa yang mau mewakili? Yuk, diberikan. Nona bisa. Ahmad. Oke. Jangan lupa ya nak, bikin kesimpulan di belakang. Sama bikin apa sih yang belum kalian pahami di belakang di refleksinya ya. Sambil dulu lihat. Ya Bu. Tulisnya dari jalan. Boleh ketik makan dulu, boleh ketik makan dulu yang penting harus gitu ya kalau hasilnya ya. Harusnya gantian nggak apa-apa, jadi semuanya kerja, ya kan? Oh iya. Kemudian listnya, kalau minum tanya. Kalau nangis gini, nulis aja pakai nangis. Riza sih nyuruh jadi nulis, jadi dia nangis. Oke. Yang lain sambil menganalisis ya. Jadi tanggal berapa itu berapa, nominalnya masuknya kemana, ke PT apa.
ini siapa yang mewakili presentasi? Siap. Bapak kan sudah presentasi ya Kak? Siap. Teman-teman sudah pada ya, tambahnya jangan sampai terbolak-balik ya. Karena kan nggak boleh, jam maksudnya nggak boleh terbolak-balik ya. Jadi misalnya masa dari habis tanggal 15 balik lagi ke tanggal 7, itu harus dijaga. Jadi untuk mengerjakan kalian bisa sambil buka buku dan buka modul, boleh ya? Ya, di buku kan ada juga tuh, ya kan? Ingat ya, pokoknya tanggalnya nggak boleh sampai terbalik-balik. Lagi, jangan lupa bikin kesimpulan di belakang.
buru-buru jadinya nanti ngerjakannya sembarangan. Ya. Gitu. Ini bikin aja. Untuk kesimpulan nanti kalian bisa ngisi ini, misalnya kesimpulannya berarti total utangnya si siapa nih? PT apa tadi? PT Cenaka itu berapa? PT ini berapa? Ambil aja. Kalau misalnya paginya kan berarti ini paginya. Ambil aja yang terakhir di kesimpulan gitu. Jadi kalau di kesimpulan gitu ya, di kesimpulannya gitu. Jadi berapa sih? Bisa juga berapa? Misalnya dari PTI saldonya berapa? Atau mau bentuk dalam deskripsi itu kayak misalnya kalian menceritakan si PT ini tinggal ini ada tanggal ini ada sekian dan sebagainya. Deskripsikan bisa. Atau bentuk langsung kayak angka boleh. PT ini saldonya ini saldonya ini gitu ya. Betul. Hanya bikin kesimpulan begitu. Siapa tadi nyanyi Rehan? Dan baca lagunya Rehan ya. Berarti sulit ya. Sulit sekali. Apa sudah diskusi? Oke, sekarang boleh berdiskusi. Kita lagi. Iya. Jadi kenapa sudah salah apa? Belum. Harusnya makan siang ya jadi ya. Jawaban sekalian. Apa? Sulit nggak? Sulit ya. Ya. Yang sulit itu bukan mengerjakan soal ini, tapi melupakan Rehan kan? Nanti kamu mau lihat lagi sambal. Iya, makanya sudah ada yang dipikirkan juga, udah ya. Oke, silakan diskusi lagi. Rapi sekali kalau sini ya. Adalah ada lukisan geser sedikit mejanya. Boleh, apa? Jadi gitu ya, ngambil kesimpulannya ya. Oke, ada yang masih bingung nih, ngambil kesimpulan. Enggak. Jadi ngambil kesimpulannya gampang. Jadi kalian tinggal lihat misalnya tadi PT Cepaka. Oh ternyata di akhir periode saldonya ini, saya 1 juta. Maka mana? Ya, nah, jadi PT misalnya tadi PT Cepaka, oh sisa saldonya 1 juta. Tuh kesimpulannya gitu. Terus PT ini misalnya ada 500, kayak gitu. Nanti, oh berarti dalam satu periode berapa sih sisa utang yang dimiliki oleh PT yang ada di dalam
lengkapnya di tadi. Nah, gitu boleh. Mau bentuk deskripsi juga boleh. Tergantung dari kelompok kalian masing-masing ya. Ya, betul. Ini kan nggak usah. Ayo semangat diskusinya, yang semangat, yang kompak ya. Ya, kan Besti. Dia main-main terus Bu. Tahu tuh. Baik, kami sudah berjalan. Aduh, harusnya tadi ibu jangan jadikan satu kelompok ya. Ini ya. Maklum ibu nggak tahu sih dunia per kelasan kalian ini. Ya, Besti yang akhir ya, di akhir saya. Ya. Udah, yang paling akhir. Paling bawah. Ya, ini dibagian. Dibantu ya teman-teman kesimpulan ya. Buat Terus nih, nanti baca tahu. Tadi tahu. iya, iya dibaca. Harus dibaca dong untuk teman yang nggak diperkenalkan. Kasian dong. Bisa sehat ya. Harus terus semangat belajarnya. Ada Nur juga, ya kan Nur? Nur siap membantu setiap saat. Oke, responnya juga Nur. Oke. Jangan ada yang cuma nampak nama kelompok ya. Nih, jadi dalam satu kelompok ini biasanya memang ada nih yang kelompok ini. Jangan ya, semuanya harus berkontribusi. Kayak di sebelah saya. Apalagi Ini bagusnya nanti Rizal nih yang presentasi. Gimana? di belakang. Julin. Lanjut sekarang. Oke, waktunya 20 menit lagi. 20 menit lagi. Banyak banget ya. 2 menit lagi, sorry. Wow. Ya. Boleh ngebut tapi jangan maju. Gimana tuh kok? Boleh ngebut tapi jangan maju. Bisa berdiri bisa. Boleh. Mau kelompok yang mana siap boleh. Kayaknya memang kelompok gue ini masih siap. Iya, Jelas satu. Jelas kelompok satu. Dan di mana-mana harus satu duluan. Ya. Ada tiga, belum tiga. Iya. Saya bukan. Ya. Boleh. Tenang, hati. Sudah bukan. Kelompok tiga dulu. Sudah kelompok 4 ya. Ya, harusnya kelompok yang paling Iya, iya. boleh ya. Oke, kelompok 3 duluan yang maju. Berarti nilainya bagus kelompok 3. Yuk, dibantu-bantunya. Di sebelah ada pundung. Biasa jadi terkenal kalau atau boleh ditambahin berarti saluran utangnya berapa? Total aja boleh. Total. Seluruh boleh. Seluruh kan seluruh. Oke. Sudah? Oke. Dikit lagi deh, dikit lagi. 10. Itu yang paling belakang. Ya, kelompok tiga ada siap itu, Bu. Itu ya. 10.
berapa detik? 9,8 Ya. 9,9. Ya, tidak ada kesulitannya. Enggak sombong, jadi berkah ya, kalian kerja berkah sekali. Tidak ada kesulitan. 9. Kita lagi Kamu kesulitan atau enggak? Oh enggak ada, sebenarnya enggak ada. Oke, 9. 8. 8. Jenny. 7. Ini yang disebut 2 kali begitu. 6, 6. 5. Kok jadi cepet kamu gitu ya? 7, karena dihitung aja, kan dia nggak ada yang lagi nulis sampai 5,5. Biar agak buru-buru. 4. Berapa tadi? 5. 5,5 dulu. Oh, udah masukkan dulu. Oke, 5. 5. Jadi kita setengah semua ya? 4/8. 3,5. 4,4. 4,3. 4,2. 2,5. Terus gimana? 0,2. Oke, waktunya Kak? Habis. Sudah semua ya? Oke, sudah? Sudah semua? Ya. Kelompok mana yang sudah siap? Tadi Ibu dengar semua kelompok 3. Ya, oke. Silakan kelompok 3 presentasi. Ya. Iya, boleh. Atau dari belum aja, belum. Dia belum ngomong aja kan sudah tutah dari dia ngomong. Silo sayang, kamu sayang. Ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kesimpulannya, Kenalkan dulu temannya, kasihan. Temannya. lupa Bu. Ya, temannya. Kami dari kelompok 3. Nomor 1, Muhammad Rizali. Yang kedua, Rudana. Terus lalu. Biasanya kamu nyanyi di kelas. Yang ketiga, Nisbawati. Oke, Tante. Yang lain kalau diperhatikan kan? Belum kelompok lain bisa diperhatikan temannya. Oke. Yang keempat, Kalimurti. Yang kelima, Vidya Veronica. Jadi ada berapa kelompoknya? 5. Iya, oke. Sip. Dia grogi. Kesimpulan, dari kartu PT Sari Abadi memiliki saldo sebesar 6.500.000. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, dari kartu utang PT Cempaka memiliki saldo yang sebesar 5.500.000. Kesimpulan yang ketiga, dari kartu utang PT Mawar memiliki saldo yang berjumlah 9.200.000. Oke, dari kelompok lain ada yang menanggapi hasil dari diskusi kelompok 1? Ayo, siapa yang mau menanggapi hasil diskusi? Sudah betul atau belum tadi temannya memberi hasil diskusi? Sudah betul atau belum? Oh ya, tapi apa yang sulit menurut kelompok kali ini kalau bikin utang? Mau ditanggapi oleh kelompok yang lain? Kelompok yang lain. Langsung naik lagi ya. Dijawab ya Bu? Ya, jawab. Oh, saya yang jawab ya. Mengatakan ini pengalaman. Boleh. Yang sulit masukkan transaksi sesuai masuk karena berbeda
kartu ini atau kartu yang ini atau ke customer yang ini, customer yang ini atau ke yang ini. Oke, sudah ada lagi tanggapan yang lain dari kelompok lain? Tidak ada. Silakan beri aplaus untuk kelompok 3. Siapa yang maju? 1 atau 2? 2, 3, 2, 3, 2. Ayo 2 dulu. Oh, 2 kan gak berani. Ada bestinya kan? Besti bukan? kami dari kelompok 2, anggota kelompok Hendrikus, Detrian Natriel, Melani, Ika Rindiani. Ya, jadi berempat ya, saudara ya. berempat. Oke. Silakan dijelaskan hasil diskusinya. PT Cempaka saldo 6.200.000, pembayaran utang per debit 7.500.000, pembelian pada kredit 3.300.000, tanggal 15 retur pembelian pada debit 3 juta, saldo 13 juta. Tanggal 26 pembayaran utang pada debit 7.500.000, saldo 5.500.000. PT Mawar tanggal 1 saldo 14.500.000. Tanggal 3 pembayaran utang pada debit 8.500.000, saldo 6 juta. Tanggal 6 pembelian pada kredit 6.500.000, saldo 12.500.000. Tanggal 24 pembayaran utang pada debit 6 juta, saldo 6.500.000. Tanggal 26 pembelian pada kredit 4.700.000, saldo 11.200.000. PT Sinar Abadi saldo 13.600.000. Tanggal 15 pembayaran utang pada debit 13.600.000, saldo 0. Tanggal 21 pembelian pada kredit 6.500.000, saldo 6.500.000. Terus presentasinya. Jadi Kesimpulan. kesimpulannya. Jadi kesimpulannya saldo akhir PT Cempaka 5.500.000. Saldo akhir PT Mawar 11.200.000. Saldo akhir PT Sinar Abadi 6.500.000. Sudah? Ya. Oke, tadi presentasi dari kelompok 2, ada yang mau menanggapi? Ada Menurut kelompok kalian, apakah kartu utang yang misalnya diperlukan? Tentu saja karena membantu pekerjaan akuntan untuk merinci utang. Oke, ada tambahan dari kelompok 2? Mungkin mau dibantu temannya? Tadi temannya sudah ngomong kalau misalnya bisa bantu lagi ada tambahan mungkin? Itu aja sama ya. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok 1 sudah siap? Kelompok yang lain menanggapi ya. Silakan kelompok 1 siapa yang mewakili? Ya, silakan. Baik, perkenalkan dari kelompok 1, nama anggota Indriani Marilyn Elisa, yang kedua
Valentine atau Valentine? Protes sampai Iya, nama. kita lagi mau bicara. Silakan dilanjutkan. PT Cempaka tanggal 1 saldo tanggal 6 PT Cempaka tanggal 1 saldonya 16.200.000. Tanggal 6 ada pembayaran utang senilai 8.700.000. Saldonya 7.500.000. Di tanggal 10 ada pembelian secara kredit yaitu 5.800.000. Saldonya bertambah menjadi 13.300.000. Di tanggal 15 ada letter pembelian secara debit 300.000. Saldonya berkurang menjadi 13 juta. Di tanggal 26 ada pembayaran utang secara kredit secara debit 7.500.000. Saldonya berkurang menjadi 5.500.000. PT Mawar tanggal 1 saldonya ada 14.500.000. Di tanggal 3 ada pembayaran utang secara debit 8.500.000. Saldonya berkurang menjadi 6 juta. Di tanggal 6 ada pembelian secara kredit yaitu 6.500.000. Maka saldonya bertambah menjadi 12.500.000. Di tanggal 24 ada pembayaran utang secara debit, maka saldonya berkurang menjadi 6.500.000. Di tanggal 26 ada pembelian lagi secara kredit yaitu 4.700.000. Saldonya bertambah menjadi 11.200.000. PT Sinar Abadi di tanggal 1 saldonya ada 13.600.000. Di tanggal 15 ada pembayaran utang secara debit senilai 13.600.000. Saldonya adalah 0. Di tanggal 21 ada pembelian secara kredit, maka saldonya menjadi 6.500.000. Kesimpulannya adalah saldo akhir dari PT Cempaka yaitu 5.500.000 karena ada 1 kali pembelian dan 2 kali pembayaran utang. Saldo akhir dari PT Mawar yaitu 11.200.000 karena ada 2 kali pembelian dan 2 kali pembayaran utang. Saldo akhir dari PT Sinar Abadi 6.500.000 karena ada 1 kali pembelian dan 1 kali pembayaran utang. Oke. Ada yang lebih boleh. Nanti ya. Jadi apabila ditukarkan berapa total utang yang dimiliki pada akhir periode? 6.500.000. Sudah? Oke, silakan. Oke, sudah selesai ya untuk presentasi hari ini. Luar biasa sekali untuk presentasinya. Sekarang, nih kalian kan sudah diskusi, tadi sudah membuat catatan secara berkelompok, ya kan ya? Oke, sekarang waktunya kita kuis. Oke, waktunya kita kuis supaya ibu tahu sampai di mana pemahaman kalian terhadap kartu utang. Oke, kita menggunakan quizzes ya biar lebih gampang. Oke, ibu share dulu untuk punya. Ya, silakan disiapkan untuk HP-nya dan silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kayak lebih konsep ya, tapi kalau saya tukar nanti ada yang teknik, kembali ke tempat duduknya aja masing-masing.
memilihkannya masing-masing? Sudah. Oke. Udah ya? Oke. Ibu share linknya di grup. Share linknya dulu ya. Bentar. Tiktokannya nanti ya. Sedikit dong. Oke, sudah ya? Sudah ibu share di grup ya? Sudah di share di grup. Silakan mulai dikerjakan. Waktunya 15 menit. Kebanyakan atau kurang? 20 menit. Ya, ya satu jam lah ya. Jam. Kayaknya 10 menit cukup. 10 menit ya waktunya ya. Bisa buka? Mulai. Ini siapa itu? Suara Lukas ya. Sambil dinikmati ya suara lagu yang dipilihnya ya. Jadi ini lihat ya. Kamu bisa ya? Bapak, kita wajar sih karena di sini kan kita bisa tersangkut-sangkut ya di Indonesia. Ya, sudah tuh bisa. Melek ya, nggak apa-apa. Pelan-pelan aja. Ibu kerjakan. Nomor 1. Terus kalau punya nomor, terima kasih. Nah, boleh bisa. Gampang kan? Soalnya kan? Soalnya gampang tuh jawabannya. Boleh? Tidak bisa HP-nya dapat kebuka. Nggak bisa. Bentar ya. Terkendala. Wih. Bunyi terus. Ini siapa itu yang bunyi terus? Iya.
Atau baru ada yang bisa masuk? Nanti kita bisa pakai yang lain ya. Kita bisa pakai tahun. Kita coba yang biasa. Ini sama itu. Ini saya salah ya. Sudah? Ada yang sudah? Oke, yang sudah tunggu temannya ya. Oke, kamu pesan aja, nggak apa-apa. Sudah, oke, tunggu teman-teman dulu. Ini, bisa ini. Mungkin dikata dia ada beberapa yang salah. Ya. Oke, dah. Pak, lanjut lagi. Sudah? Sudah? Jadi semua sudah? Ya, jadi kalau jadi ya jangan bingung ya kalau di quiz itu misalnya kalian ada salah mengerjakan soal, misalnya dua soal dia salah, nanti itu bakal diulang lagi gitu loh sama quizzes. Jadi kalau memang jawaban kalian bisa berubah gitu. Gak apa pakai quizzes untuk gitu. Ya, gak apa kita nanti sering pakai quizzes aja ya, biar enak ya. Oke, sudah? Atau masih ada yang mau dicatat? Oke, sudah ya? Ya sudah selesai itu kayak gitu. Oke, sudah selesai semuanya. Oke, ibu lihat dulu di laptop ibu. Oh, rektornya mati. Di laptop ibu, siapakah nilai tertinggi? Jeng. Kalian bisa lihat siapa yang tinggi. Di situ dengan perolehan nilai 6.250 kata Ria. Kalian bisa lihat semua ya gitu ya. Maka silakan silakan untuk Rian. Karena Rian hari ini dia nilainya tinggi. Jadi Rian hari ini nilainya tinggi, maka kita kasih medali di bukunya. Jadi medali ini nanti dikumpulkan ya, jika pertemuan dikumpulkan. Jadi kelihatan siapa yang nilainya paling tinggi. Yang kedua siapa tadi? Bisa dilihat siapa? Siapa tadi? Yang tertinggi kedua
sudah selesai semua pembelajaran kita hari ini, dari mulai menerangkan, kalian diskusi, dan kalian melakukan kuis menggunakan quizzes. Tolong tadi medalinya disimpan baik-baik, nanti dikumpulkan di akhir semester. Ya, oke. Setelah belajar hari ini, apa yang bisa kalian simpulkan? Ada yang bisa menjawab? Boleh, Kak? Rekrutan itu salah satu tahapan yang penting karena dapat membantu perusahaan mencapai tujuan. Iya, itu salah satunya karena bisa membantu orang merinci utang. Ada lagi kesimpulan yang lain? Oh boleh. Rekrutan merupakan informasi yang diberikan dari setiap utang. Jadi data utang itu juga termasuk rincian utang. Jadi gitu ya. Jadi kesimpulannya tadi sudah disebutkan oleh kita. Yang pertama bisa membantu perusahaan, yang kedua bisa merinci utang yang ada pada supplier. Oke, gimana pembelajaran hari ini? Seru. Walaupun sedikit gangguan jaringan ya. Seru ya. Oke, mudah-mudahan di pertemuan berikutnya bakal lebih baik. Oke. Sekarang ada sedikit motivasi lagi dari ibu biar kalian ketika pulang ya terngiang-ngiang. Apakah itu motivasinya? Kayak si Didi kayaknya nggak mau ya. Oke, belajar adalah awal dari kekayaan. Ya, belajar adalah awal dari kesehatan. Kemudian belajar adalah awal dari spiritualitas, pencarian dan pembelajaran di mana proses keajaiban semua dimulai. Jadi kalian belajar di sini adalah sebuah keajaiban di mana kalian memulai segala sesuatunya dari belajar. Terus belajar jangan sampai putus asa. Ya, oke. Mungkin itu pelajaran kita hari ini. Kita ketemu lagi pada pelajaran berikutnya. Jangan lupa dibaca apa pelajaran kita berikutnya tentang persediaan. Ya, karena materi utang sudah habis ya di kartu utang, maka pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang persediaan. Oke, mungkin cukup untuk hari ini. Silakan berdoa terlebih dahulu sebelum kita pulang. Silakan dipimpin dulu doanya sebelum kita pulang. Sebelum kita keluar dari ruangan ini, marilah kita berdoa dan kita masing doa mulai. Doa selesai. Oke, sudah? Sudah. Pulangnya hati-hati di jalan, jangan berkeliaran menggunakan seragam ya. Langsung pulang. Baik, Ibu Ariri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Sepatu minum. Sombong,